Waspadalah, Chelsea siap bangkit, tapi musim depan. Setiap harapan atau harapan bahwa Mauricio Pochettino akan menjadi semacam penyihir ajaib untuk Chelsea telah lenyap. Setelah 5 bulan yang mengenaskan di Stamford Bridge, skala tugas monumental yang dihadapi pelatih Argentina ini telah terlalu jelas. Dengan The Blues belum mampu lepas dari cengkeraman tengah-tengah klasemen setelah mengakhiri kampanye menakutkan mereka pada tahun 2002-2003 di peringkat ke-12. Namun, ada tanda-tanda pemulihan. Dengan berhasil meraih 3 kemenangan beruntun di Liga untuk pertama kalinya sejak Oktober 2022, Chelsea berada dalam jarak yang dapat dicapai untuk menduduki posisi 6 besar. Dan mereka mulai menunjukkan semangat yang menjadi tulang punggung kesuksesan klub di era modern. Namun, mengingat besarnya kemerosotan mereka musim lalu, ini bukanlah perbaikan cepat. Pochettino telah membawa timnya bergerak dengan lambat ke arah yang benar. Tetapi jangan harap melihat mereka tampil maksimal dalam waktu yang singkat. Masalah cedera Chelsea musim ini telah didokumentasikan dengan baik. The Blues adalah salah satu dari sejumlah klub yang mengalami krisis cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mungkin merupakan akibat dari Piala Dunia pertengahan musim 2022, dan Pochettino harus menghadapinya akibatnya. Tentu saja bola terkecil di dunia akan menjadi latar belakang simpati untuk tim London Barat yang banyak mengeluarkan uang. Tetapi hampir 6 bulan berlalu sejak kampanye dimulai, pelatih Argentina itu masih belum pernah memiliki line up terkuat yang mungkin tersedia untuknya. Kedatangan musim panas Christopher Nkunku yang diberikan begitu banyak tanggung jawab ketika Chelsea membayarnya dengan 52 juta sebelum menolak untuk merekrut penyerang yang diakui efektif melewatkan separuh pertama kampanye. Sementara penandatanganan rekan satu timnya, Romeo Lavia, hanya tampil selama 32 menit dalam 2 penampilan yang terpisah oleh masalah cedera. Tidak pernah ada kalimat mereka akan merasa seperti pemain baru, yang lebih tepat ketika mereka kembali. Bek kunci Reece James, Wesley Fofana, dan Marc Cucurella juga absen dalam jangka panjang. Sementara Ben Chilwell baru saja pulih dari masalah hamstring terbarunya. Dan Malo Gusto juga mengalami masalahnya sendiri. Daftar cedera yang tak ada habisnya itu telah berkontribusi pada keadaan yang terus berubah di Cobham setelah musim panas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para pengambil keputusan yang baru ditunjuk di Chelsea dengan alasan yang sah berusaha untuk melakukan perombakan skuad pada akhir musim 2002-2003 yang buruk. Mereka menyelesaikan proses pengosongan dengan efisiensi yang kejam saat sekitar 21 pemain pergi. Sementara biaya sebesar 450 euro yang merupakan rekor dunia dibelanjakan untuk 11 pemain baru, mengangkat total pengeluaran klub di bawah kepemimpinan Boyle melebihi 1 miliar euro. Uang sebesar 200 euro yang terkumpul dari penjualan pemain akan sangat berharga dalam upaya untuk mematuhi financial fair play. Namun, ada perasaan bahwa Pochettino dibiarkan merangkai semuanya dalam suasana pasca pertandingan setelah ia mulai terlambat untuk berkontribusi pada strategi transfer musim panas, yang dipimpin oleh Direktur Olahraga bersama Lawrence Stewart dan Paul Wisdensley dengan krisis cedera yang membuat transisi mereka menjadi sangat lambat. Debu baru mulai turun saat skuad baru mulai terbentuk. Dan meskipun semua detail yang ada, masih ada kehampaan. Ini adalah rahasia terburuk dalam dunia sepak bola bahwa Chelsea kekurangan penyerang yang terbukti untuk memimpin serangan mereka. Sementara kekurangan dalam lini tengah sentral yang mengkhawatirkan di belakang Conor Gallagher, Enzo Fernandez, dan Moises Caicedo. Ketika semua pemain pulih sepenuhnya, pertahanan mereka dengan baik terpenuhi. Tetapi posisi kiper telah menjadi masalah sejak Thibaut Courtois pergi ke Real Madrid pada tahun 2018.
Dengan baik Kepa Arrizabalaga maupun Robert Sanchez bukan solusi jangka panjang. Sementara Petrovic belum teruji di level tertinggi. Anda mungkin dapat mendengar suara biola kecil itu lagi dari kejauhan. Tetapi untuk skuad Chelsea menjadi sempurna, mereka mungkin perlu membuat 3 penandatanganan yang lebih tepat untuk mengatasi kekurangan mereka. Dalam menghadapi kesulitan relatif itu, Pochettino sebenarnya telah mendapatkan penampilan yang jauh lebih baik dari para pemainnya saat ia berjuang untuk menghilangkan malas sisa musim lalu. Meskipun mereka tentu bisa lebih klinis, Chelsea hampir berhasil mengatasi ketidakmampuan mereka dalam mencetak gol secara kolektif. Dan ada tanda-tanda awal bahwa manajer tersebut sedang mencetak filosofi sepak bola pada para pemainnya. Chelsea sangat kekurangan identitas semasa musim yang mengerikan 2022-2023. Tetapi ciri khas pendekatan manajer yang intensitas tinggi, berbasis penguasaan bola dan menekan lawan muncul secara sporadis. Dengan tanda-tanda kehadiran Cole Palmer sebagai kehadiran yang sangat transformatif dalam serangan Chelsea. Namun peningkatan keseluruhan yang bertahap ini dipecahkan dengan beberapa penampilan yang mengerikan yang mengingatkan pada kampanye sebelumnya. Dan jelas, masih ada jalan yang harus ditempuh sebelum kita melihat tim ini secara konsisten tampil pada level terbaiknya. Memang, manajer sendiri tidak memiliki ilusi tentang tugas yang dihadapi, dan memang dia adalah orang pertama yang mengakui bahwa paruh pertama musim ini tidak cukup baik untuk standar tinggi Chelsea di era modern. Tetapi, dia teguh bahwa cedera merupakan faktor yang meringankan. Kami sangat jauh dari target kami, katanya baru-baru ini. Target kami adalah berada di puncak. Meskipun tidak ada yang percaya pada kami, tetapi dalam keadaan ini, kami sedang berjuang untuk hal-hal yang berbeda kami. Kami adalah Chelsea, karena sejarah kami menuntut kami berada di puncak. Saat ini, dengan realistis, kami perlu meningkatkan cara kami bersaing jika kami ingin memenangkan lebih banyak pertandingan. Kami perlu bersaing lebih baik. Menurut saya, performa sejak awal ini tidak buruk. Kita bisa mengatakan bahwa itu sangat bagus. Tetapi dalam hal bersaing, kita berada di posisi terbawah. Itulah mengapa kita tidak berada dalam posisi yang lebih baik di tabel. Dalam sepak bola, Anda perlu memiliki pengetahuan, kualitas, dan pengaturan. Tetapi pada suatu titik dalam sepak bola, dalam 90 menit, Anda perlu bersaing. Anda perlu menunjukkan dalam cara Anda bermain sepak bola. Kami perlu memperbaiki hal itu, dan itu tentang memiliki semua pemain, menghabiskan waktu bersama mereka. Pochettino tahu bahwa dia telah diberi tangan yang sulit dalam waktu singkatnya di kursi kepemimpinan Stamford Bridge. Suara biola kecil mengiringinya. Tapi salah satu aspek yang paling mendorong dalam masa jabatannya adalah kejujuran dan tekadnya yang brutal untuk meraih kesuksesan selama pemerintahannya. Graham Potter kesulitan membuat dirinya disayangi oleh penggemar Chelsea dalam masa jabatannya yang singkat dan tidak beruntung. Dan itu terjadi tidak hanya karena dianggap kurangnya semangat dan keganasan. Penggantinya yang menjadi pelatih penuh waktu tampaknya menemukan keseimbangan yang tepat dan jelas terlibat emosional dalam proyek ini. Dari sudut pandangnya, kesuksesan hanya masalah waktu. Kami menderita setelah 5-6 bulan, tetapi itu adalah tantangan, katanya pada bulan Desember. Saya pikir itu adalah hal yang sangat baik bagi kami. Meskipun saya sangat kecewa, saya merasa sangat buruk karena kami ingin berada di posisi yang berbeda. Tetapi itulah tantangan yang tidak akan pernah kami lepaskan. Kami akan berjuang. Tantangannya sangat besar, tetapi saya benar-benar percaya bahwa kami bisa berhasil. Itu hanya masalah waktu. Tentu saja, itu adalah hal yang paling sulit dalam sepak bola. Untuk terus percaya ketika Anda tidak mendapatkan hasil yang Anda inginkan, kami pasti akan berhasil. Anda akan melihatnya. Mungkin hari ini Anda bisa mengatakan, pria ini gila. Tetapi saya tidak gila. Saya tahu apa yang saya lakukan.